Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini kembali Allah mudahkan langkah kita menuju majelis ilmu. Bersama-sama kita pelajari qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kaji yaitu syarah dari Kitabul Jami' pada kitab Bulughul Maram dari kitab Tawdihul Ahkam lil Imam Al-Bassam rahimahullah. Dan kita sampai pada hadis tentang adab makan dan minum. Pada hadis yang ke 1254 dalam kitab Tawdihul Ahkam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman." Jika seorang dari kalian memakan makanan, fala yamsah yadahu, janganlah ia usap tangannya, hatta yal'aqaha, sampai ia menjilatinya, au yul'iquha, atau ia menjilatkan untuk yang lain. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Ini saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini hadis Ibnu Abbas, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu adab, salah satu sopan santun ketika sedang makan, tata krama ketika sedang makan, yaitu selesai makan agar jangan langsung dicuci.
Selesai makan jangan langsung dilap dengan tisu, tapi dibersihkan, dijilati. Ini kayaknya seru ini ya. Bagaimana ini adabnya? Atau bahkan yang kedua, au yul'iqaha, atau menjilatkan kepada yang lain, istri, suami, anak, ya, atau budak, ya, kalau zaman dulu ya. Nah ini, jadi selesai makan masih ada tidak yang menempel di jari jemari, para bunda? Masih ada yang menempel di sini ya, makanan yang menempel di jari itu diapakan? Ya, dibersihkan, ya, dijilati, yal'aqaha, dijilati, au yul'iqaha, atau dijilatkan yang lain, maksudnya pasangannya, ya, atau anak, ya. Ya, kalau enggak ya sendiri. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pendekatannya kok yang demikian disyariatkan dalam Islam? Kita tahu Islam agama yang sempurna, Islam agama kebersihan, agama yang rapi, bersih, ya, demikian semua dengan adab yang sangat tinggi. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, karena kebiasaan kita yang memang banyak yang tidak sesuai dengan sunnah. Kita kalau makan atau minum saja, minuman kalau dihabisi bagaimana? Malu, sisakanlah sepertiga ya, atau sisakan setengah. Kalau sampai habis itu katanya rakus, ya tidak. Nah ini kebiasaan kita, padahal benar tidak? Tidak, habiskan. Untuk siapa? Nanti dibuang, itu takdir. Ya, kalau makan pelan-pelan dan jangan dihabisi, sisakan. Ya, malu kalau sampai habis, dikiranya kelaparan. Ya, dikiranya di restoran, ya, di restoran. Jadi disisakan, minumannya disisakan, makanannya disisakan, jangan dihabiskan. Ini contoh ya kebiasaan kita yang kurang bagus. Demikian juga hadis-hadis yang lain, apa yang tersisa di piring itu untuk dibersihkan dengan jari. Ya tatabba'uha. Ya, sisa yang di piring itu oleh Rasulullah SAW itu dibersihkan dengan jari jemarinya, kemudian jilat, ya, dibersihkan. Wah, ini gimana lagi ini ya? Ternyata sisa yang di piring jangan sampai ada yang tersisa, dibersihkan secukupnya, ya, dibersihkan. Artinya jangan sampai ada yang tersisa. Ini ya, jadi saudari para bunda rahimakumullah, pendekatannya kenapa yang demikian bagian daripada syariat Islam, karena Islam mengajarkan sempurna. Makanan yang mau kita makan ini bersih tidak para bunda? Makanan yang di piring bersih, piringnya, sendoknya, garpunya bersih tidak? Berarti sepakat ya, untuk makanan, piring, sendok, garpu semuanya bersih. Sebelum makan tangan kita bersih tidak? Tangan kita bersih, kita cuci tangan dulu bersih, yakin bersih baru makan. Ya, bisa dengan sendok, bisa dengan tangan. Berarti makanannya bersih, tempatnya bersih, tangan kita juga bersih. Sisa satu, mulut kita bersih tidak? Bersih. Air liur kita, karena makan ya ada air liur yang menempel di jari jemari. Air liur itu dalam syariat bagaimana? Kata Nabi, su'rul mu'min thahir. Air liurnya seorang mukmin itu suci. Air liurnya seorang mukmin, kata Nabi, suci. Makanya tadi dijilati sendiri atau dijilatkan, memang suci, tidak masalah. Air liur itu bersih dan suci. Kalau semuanya bersih dan kita disunahkan potong kuku,
Ya tidak para bunda, kita kalau muslim muslimat kukunya panjang atau yang pendek selalu dipotong. Pendek selalu dipotong sehingga bersih. Ada tidak kotoran yang menempel di kuku-kuku? Tidak ada karena bersih ya. Kita selalu memotong setiap hari Jumat. Paling lamanya 40 hari. Motong kuku, dia mohon maaf bulu ketiak, bulu kemaluan. Kalau laki-laki kumis itu paling lama dibiarkan berapa lama? 40 hari paling lama harus dipotong, harus dicukur. Paling lama 40 hari. Ya, ini. Jadi kalau sunnahnya setiap Jumat dipotong, berarti jari jemari kita juga bersih. Kita sudah cuci tangan, kotoran yang nempel di kuku juga tidak ada, kukunya bersih. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sepakat semuanya bersih. Air liur juga suci. Kemudian kita makan. Selesai makan, yang menempel di tangan ini bersih tidak para bunda? Bersih. Kalaupun ada sedikit air liur dari makan kita, itu suci tidak? Suci. Yang sisa di piring itu bersih tidak? Makanan yang bersih, sisa yang bersih, sisa yang suci. Kemudian kita bersihkan. Coba bagaimana akal kita yang masih di atas fitrah ya, cocok tidak? Ternyata cocok ya. Nah, kenapa kok tadi menjilati kok kita kayaknya bagaimana? Ternyata belum ya, akal kita belum ya. Tapi setelah kita paham, semuanya bersih. Kenapa? Ada apa ya? Sisi mana yang dianggap mungkar, yang dianggap tidak baik, yang dianggap tidak layak? Ternyata tidak ada. Semuanya bersih, semuanya baik. Bahkan sisi yang kita tegaskan di sini, jangan sampai nikmat makanan, nikmat minuman itu terbuang sia-sia sehingga kita kufur nikmat. Ya, jangan sampai kufur nikmat. Masih nempel biasanya kalau makan, ya kadang nempelnya masih banyak, kemudian dicuci, berarti ini kebuang. Padahal ini bersih, ini suci, kemudian terbuang. Maka seperti itu kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Subhanallah. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita sedang makan di restoran, kita menjilati, malu tidak? Enggak. Setelah tahu ilmunya tidak masalah, ini bersih. Kenapa? Ya. Kalau kita makan dengan tangan, ya contohnya makan masakan Padang misalnya. Masakan Padang enak pakai sendok atau pakai tangan? Iya, sendok pinggirkan, makan langsung pakai tangan, masya Allah. Iya, demikian. Ya makan lotek, enaknya pakai tangan atau pakai garpu? Pakai tangan ya langsung. Ya, pokoknya banyak yang kita makan langsung. Subhanallah. Ya, ini dua-duanya boleh, dengan tangan boleh, dengan sendok garpu juga boleh. Kalau garpu pegang tangan kiri, tapi ketika makan khusus yang kanan ya. Jangan garpu ikut masukkan, jangan. Khusus yang kanan yang memasukkan. Kalau kiri membantu boleh, memegang, potong ini, ya mengumpulkan. Tapi eksekusi masuk yang kanan ini ya. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kalau ini kita pahami beres ya. Apa yang Rasulullah sabdakan? Jika seorang dari kalian makan, maka janganlah diusap. Jangan dicuci tangannya sampai ia jilati bersih atau ia jilatkan ke pasangannya. Pasangannya mau tidak? Dia mau kalau suami istri ya senang. Paling ibu yang nggak mau ya. Insya Allah ya, karena ini Rasulullah mengajarkan pasangan suami istri yang romantis ya. Rasulullah kalau selesai, Ibunda Aisyah minum padahal sedang haid ya. Ketika Rasulullah mengambil minuman sisanya itu diambil kemudian dicari bekas mulutnya Aisyah. Kemudian Rasulullah minum dari situ. Rasulullah romantis tidak? Romantis sekali, masya Allah. Kalau bahas itu masya Allah. Rasulullah sangat lembut, sangat sayang, sangat romantis, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disebutkan dalam hadis ini bahwa sampai ia menjilati atau menjilatkan untuk pasangannya, ya alhamdulillah buat kita mudah untuk memahami. Dan benar-benar fitrah kita menerima. Tadi bayangannya kalau di tangan kotor ya berarti nggak mengamalkan sunnah. Sebelum makan cuci tangan dulu yang bersih. Kalau perlu pakai sabun, pakai sabun.
bersih, baru makan. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah adab-adabnya banyak, kita bahas semuanya insyaallah secara ringkas. Hadis ini di mana lafadznya hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai ia menjilatinya atau menjilatkan yang lain. Ya, la'iqa dan al-'aqa kalau dalam bahasa Arab, sampai ia menjilati atau menjilatkan untuk yang lain. Faedah dari hadis ini yang pertama, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat makanan dan minuman serta kehormatan dan kemuliaan makanan dan minuman. Kehormatan dan kemuliaan makanan dan minuman di dalam Islam. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap makanan, setiap minuman itu selalu kita ingat bahwa itu nikmat dari Allah. Itu karunia dari Allah, kemuliaan dari Allah. Min dzalika, di antaranya orang yang makan hendaknya ia selesai dengan membersihkannya, menjilati jari jemarinya, atau sisa makanan yang di sendok, ya, yang di garpu, yang di piring, maka itu semua dibersihkan. Bahkan tidak layak kalau langsung dicuci tangannya, langsung dicuci piringnya, padahal di piring masih ada makanan, sehingga makanan akan terbuang bersama dengan aliran air masuk di selokan atau tempat pembuangan yang itu kotor. Makanan yang suci, makanan yang mulia tadi akhirnya campur dengan kotoran. Iya, campur dengan semua yang kotor di tempat pembuangan air. Maka ini termasuk kufur nikmat dan merendahkan nikmat. Ya, ihanatu an-ni'mah, merendahkan nikmat. Karena sisa di tangan kanan tadi masih banyak, kemudian dicuci mengalir terbuang. Kemana nasibnya makanan tadi? Ya, bersama dengan kotoran, bersama dengan air yang kotor di tempat penampungan, pembuangan air. Ini yang di dalam Islam tidak boleh, ya para bunda rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai terbuang sia-sia. Itu bagian dari kufur nikmat dan ihanah, merendahkan nikmat. Yang benar adalah ia membersihkannya dengan cara menjilatinya, jari jemarinya, atau sisa makanan yang masih ada dibersihkan, ya, sehingga tidak ada yang terbuang. Dan kedekatan dia tadi, sisa yang di tangan kemudian dijilati atau dijilatkan. Nah, ini yang dijilatkan ini sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau kita yakin bersih, ya itu bersih, ya tetap bersih. Dan air liur seorang mukmin itu kata Nabi tadi apa? Suci. Ya, air liurnya seorang mukmin, air ludahnya seorang mukmin itu suci. Ya, sehingga untuk sendiri, untuk orang lain suci, tidak masalah. Baik, di sini faedah yang pertama adalah tentang mengagungkan nikmat Allah. Ya, benar-benar kita menyadari akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu terasa bagi orang-orang yang sedang diuji dengan kelaparan. Kalau sedang diuji dengan kelaparan, para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya, maka sungguh makanan itu sangat berharga. Rasulullah SAW dan keluarga ketika di Makkah pernah diboikot selama 3 tahun. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, semuanya sepakat membela Rasulullah.
yang muslimnya, yang masih musyriknya, semuanya sepakat karena fanatik dengan kabilah tetap membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua keturunan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim semuanya sepakat membela Rasulullah. Adapun kabilah-kabilah Quraisy yang lain, Arab semuanya sepakat untuk memboikot, sehingga tidak ada makanan minuman yang masuk. Ya, tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak boleh transaksi apapun, bahkan menikah, melamar semuanya diputus selama 3 tahun. Sehingga yang terjadi tidak ada makanan. Ya, akhirnya apapun yang bisa dimakan, termasuk dedaunan, rumput-rumput dimakan. Sudah tidak ada makanan, sampai yang wanita-wanita menjerit, anak-anak menangis selama 3 tahun tadi. Ya, dan berakhir, para bunda, 3 tahun itu berakhir. Bagaimana berakhirnya? Ada seorang musyrik yang memang orangnya baik sekali, tapi belum masuk Islam. Namanya Abu al-Bukhturi. Abu al-Bukhturi ini orangnya baik sekali, orangnya derma sekali, orangnya benar-benar ya berkorban untuk yang lain. Itu Abu al-Bukhturi. Ketika Abu al-Bukhturi merasakan 3 tahun diboikot, ini tidak mungkin. Jiwa kita sebagai manusia, apalagi ini masih keluarga kita, Quraisy, tidak mungkin kita biarkan. Maka Abu al-Bukhturi cari orang-orang yang sepakat dengannya, ayo kita hentikan boikot ini. Kasihan mereka, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Akhirnya dapat sekitar 5 orang, kemudian sepakat, ayo kita kumpulkan Quraisy, kita rapat. Dalam rapat kita sepakat, kita menolak, segera kita putus, kita selesaikan boikot. Maka dalam rapat kemudian Abu al-Bukhturi menyampaikan, bagaimana perasaan kalian? Mereka ini Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, masih sama, satu suku dengan kita, keturunan Quraisy. Tapi kenapa kalian memutus? Kalian makan enak, mereka tidak bisa makan. Kalian minum dengan bebas, mereka tidak ada air untuk diminum, dan seterusnya. Bagaimana pendapat kalian? Maka 5 orang yang sudah diajak tadi mengatakan, dari sini iya saya setuju, segera putuskan boikot. Yang sana iya saya setuju. Seakan banyak yang setuju. Ini yang merakarsai siapa tadi? Abu al-Bukhturi tadi. Keesokan harinya, setelah sepakat ya untuk diputuskan, keesokan harinya kesepakatan mereka untuk memboikot tadi digantung di Ka'bah. Ternyata pagi harinya sudah habis dimakan rayap. Tulisannya itu sudah habis dimakan rayap, tersisa tulisan Allah saja. Yang lain semuanya sudah habis. Maka sepakat ya, penduduk Arab sepakat untuk menghentikan boikot. Nah, pelajaran yang kita ambil tadi, dalam keadaan sulit, paceklik, kekeringan, ya benar-benar makanan minuman itu sangat terbatas. Bagaimana perasaan kita, para bunda? Ternyata nikmat makanan itu besar sekali, nikmat minuman itu besar sekali. Contohnya sedang banjir, mau cari air minum, bagaimana kalau sedang banjir? Cari air minum yang bersih, sumur semuanya kotor airnya. Bagaimana mau minum apa, para bunda? Harus beli. Kalau di kita ya harus beli aqua. Aqua itu mirip dengan harganya bensin ya. Ya, 1 liternya aqua berapa harganya, para bunda? 1,5 liter ya, mungkin 5 ribuan ya. Bensin 10 ribu ya, berarti setengahnya ya, kurang lebih. Jadi subhanallah hampir sama ya, setengahnya dari harga bahan bakar, yaitu kalau kita beli. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Makanya yang seperti itu tetap kita diajarkan untuk sederhana, diajarkan untuk tetap tidak boleh tabdir. Sampai pun dalam wudu, para bunda, kalau kita wudu airnya melimpah atau sedikit saja, yang mana yang benar? Yang sedikit. Rasulullah berwudu dengan 1 mud, 1 cakupan seperti ini airnya, segini wudunya Rasulullah. Mandinya itu 1 sa', 1 sa' itu 4 mud. Mandinya Rasulullah itu 4 cakupan air seperti ini. Cukup tidak kalau buat kita? Iya. Berarti pakainya memang ya pelan-pelan, tidak banyak, tapi sama-sama bersih. Apakah memang kalau dari gayung pure ya?
Dengan yang mungkin pakai shower agak kecil, kemudian pelan-pelan diratakan semuanya, sabunan, pakai shower lagi, ya, kemudian airnya kecil, bersih, handuan, selesai, kering. Dengan yang tadi airnya melimpah tadi sama bersihnya tidak? Sama sebenarnya, cuman karena kebiasaan kita, negeri kita ini hijau royo-royo, airnya melimpah. Jadi kalau mandi itu, wah benar-benar ya. Nah ini yang Rasulullah ajarkan, wudu dengan 1 mud, mandi itu dengan 1 so', ya, 4 mud, ya, seperti itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun Anda berwudu di sungai yang mengalir deras, tetap suruh pakai airnya yang sederhana, sedikit saja, secukupnya. Ya, ini bagaimana Islam mengajarkan kita syukur terhadap nikmat, ya, walaupun airnya banyak. Coba dari 2 tadi para bunda, kita sedikit hitung-hitungan. Dari wudu misalnya, kita anggota keluarga berlima, ayah bunda, anak-anak 3, berlima. Kalau masing-masing berlima ini mandinya seperti tadi, mandi yang sederhana lah, jangan sampai airnya melimpah dibuang banyak sekali. Ya, sehari mandi 2 kali untuk 5 orang tadi. Kira-kira dengan mandi yang sederhana tadi, yang cukupan tapi tetap bersih juga, tapi tidak membuang-buang air, perbedaannya kira-kira berapa liter antara yang sederhana dengan yang mandi biar pure tadi? Ya, mungkin sehari bisa sampai berapa? 100 liter mungkin, ya. Ya, kalau 1 orangnya anggap 20 liter, ya. Karena mandinya tadi tanpa batas tadi. Terbuang berarti 20 liter 1 orangnya, 1 keluarga 100 liter dalam 1 hari. Berarti kalau 1 bulan berapa para bunda? 100 kali 30, ya. 3000 liter, ya. Ya. Ini 3000 liter ini, ya, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Untuk listriknya, ya, untuk perawatan semuanya kira-kira bedanya banyak tidak antara yang atau dengan yang mandinya sederhana? Tentu banyak, ya, listriknya bisa turun banyak itu. Dari air saja harusnya sebulan itu bayar 500.000, mungkin bisa bayar 300.000. Ya, dari sisi pemakaian air, termasuk wudunya. Wudunya juga sederhana, ya, buka keran kecil saja. Nah, ayah bunda kalau umroh kemudian masuk di kamar mandinya Masjid Nabawi, Masjidul Haram, bagaimana kerannya? Kerannya itu mengerucut kecil, kemudian keluarnya kecil sekali, ya. Ya tidak? Bukan kayak keran kita dibuka itu bush gitu, ya. Kalau yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kerannya dibuka dengan putaran, ya, kemudian keluar itu kecil sekali. Iya, seperti lubang jarum, lebih gede sedikit, ya, lubang mungkin paku, ya, lubang paku. Sebesar paku, ya, lubangnya itu. Kemudian dibuka, keluarnya kecil. Wah, subhanallah. Kalau di sana memang sudah disetting, diajari kita sederhana. Coba bisa dibandingkan Masjid Nabawi, Masjid Haram, peserta jamaahnya, peserta sholatnya itu sampai jutaan, ya, yang hadir itu jutaan. Kalau musim haji itu yang berangkat haji sekitar 7 juta. 7 juta semuanya pakai air, dengan air seperti kita, keran yang dibuka seperti itu, kira-kira bagaimana yang terjadi? Wah, mungkin airnya boros sekali, ya. Alhamdulillah, ternyata keran dibuka, walaupun sampai pol itu, ya, cukup, tapi nggak sampai melimpah, ya. Sehingga dipakai wudu apa, ya, kita mengambil air di tangan aja, tunggu sebentar baru agak banyak, seperti itu. Subhanallah, ini Islam mengajarkan apa? Bukan karena pelit, bukan Islam mengajarkan pelit, tapi Islam mengajarkan sederhana. Kalau tadi dengan gaya mandi kita yang lebih sederhana, wudu kita keluarga lebih sederhana, sehingga pengeluaran untuk listriknya berkurang, maka sisa uangnya bisa untuk sedekah. Seandainya seperti itu, harusnya bayar listrik 500.000, tapi karena hidupnya sederhana, semua, ya, sebagaimana sunnah Nabi, akhirnya bayarnya bukan 500 tapi 300.000. Berarti ada 200.000 bisa dipakai untuk apa? Nah, ini seorang muslim, manfaat untuk orang lain, bersedekah. Contoh makanan tadi, kalau kita makan juga sederhana. Sederhana dalam artian,
Ya secukupnya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk angin, untuk nafas. Seperti itu yang paling sehat, yang paling bagus. Sehingga belanja beras, belanja sayuran, dia belanja lauk banyak berkurang. Akhirnya sisa uangnya banyak ya. Sisa uangnya banyak. Untuk apa sisa uang banyak tadi? Alhamdulillah bisa banyak berbagi, bisa banyak bersedekah, bisa membantu keluarga ya. Subhanallah ini ya. Tapi kalau tidak sederhana, boros, banyak yang dibuang, sisa yang di piring masih banyak dibuang, padahal sekeluarga berlima. Berlima itu kalau dikumpulkan semuanya sisanya bisa 1 piring. 1 piring kalikan sehari 3 kali 3 piring. Kalikan 1 bulan berapa piring? 90 piring dalam sebulan ya terbuang. 90 piring ini kalau dirupiahkan banyak tidak? Banyak. Nah, inilah kalau kita ajarkan kepada keluarga untuk sederhana, secukupnya. Kalau ngambil sehabisnya, kalau kurang tambah lagi sedikit, biar habis semuanya. Jangan sampai ada yang terbuang. Masya Allah. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang pertama ini bahwa nikmat itu sangat besar nilainya. Masing-masing dari nikmat. Tapi yang sedang kita bahas adalah nikmat makanan dan minuman, ya. Nikmat makanan dan minuman kita gunakan ya dengan sebaik-baiknya, sederhana, tidak boros, tidak ada yang terbuang. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua para bunda, kalau tidak bisa menjilat, karena kebanyakan kaum muslimin banyak yang belum mengenal sunnah ini. Ya, banyak yang belum mengenal sunnah ini. Sehingga kalau ternyata tidak ingin menjilati sisa makanan tadi, aqallul ahwal an yamsah baqiyata ta'am bil manadil. Solusi terakhir kata Syekh, boleh diusap dengan tisu, ya. Dan tisu ini, ya, dibuangnya di tempat yang bersih, ya. Artinya tidak disia-siakan tadi bersama dengan aliran air, bersama dengan kotoran, bersama dengan air yang dari WC, dari toilet, ya. Seperti itu tidak tercampur. Minimalnya seperti itu kata Syekh. Minimal diusap dengan tisu. Tisu dibuang di tempat yang baik. Itu minimalnya seperti itu. Walaupun tetap lebih utama mengikuti sunnah. Apa sunnahnya tadi? Menjilati. Itu yang paling utama. Kira-kira bagaimana para bunda? Bisa praktek tidak yang satu ini? Menjilati sisa ini mampu tidak? Masih perasaannya udah masuk belum? Atau masih sulit? Insya Allah ya. Yang penting tadi pastikan tangan bersih, cuci yang bersih dulu. Kemudian makanan semuanya bersih, kita makan bismillah, makan. Sisanya ya dibersihkan. Udah selesai baru cuci. Ya ini. Tapi kalau belum bisa, ada solusi kata saya, boleh dengan apa tadi? Boleh dengan tisu, tapi ya memang dibuangnya bukan bersama dengan aliran air yang kotor ya, tapi di tempat ya tempat sampah yang bisa jadi lebih bersih daripada terbuang seperti itu. Tapi tetap saya mengatakan lebih utama kalau dijilat bersih, itu yang paling utama. Pelajaran yang ketiga, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mengatakan kenapa dijilati, karena sedikitnya air di masa lalu katanya. Sedikitnya air di masa lalu, tapi ini tidak benar. Yang benar adalah karena jangan sampai kita kufur dengan nikmat Allah. Ya, jangan sampai kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau para bunda tinggal di kota ya, mungkin masa kecil dulu tidak ada nasi. Pernah merasakan tidak para bunda? Makannya nasi jagung. Nasi jagung masih ada yang merasakan ya, karena mau beli beras mahal, mau nanak nasi mahal ya, sehingga lebih murah apa? Jagung ya, nasi jagung. Makan nasi jagung ya. Coba ketika makan nasi jagung kemudian dapat nasi itu enak tidak?
Wah, enak sekali. Subhanallah, dari jagung kemudian pindah ke nasi, itu enak sekali. Lah kita yang sudah biasa dengan nasi akhirnya menjadi biasa, padahal kalau tahu nikmatnya nasi luar biasa. Ya, saya merasakan jagung itu waktu dulu nyantri di Al-Irsyad itu di kaki Merbabu ya. Ketika berdakwah ke lereng-lereng Merbabu ya, di kampung-kampung yang ada di lereng-lereng itu, kalau selesai kajian disuguhi makan. Itu makannya nasi jagung ya. Dapatnya nasi jagung. Nasi jagung kemudian coba kita makan, itu sayur dikasih kuah banyak itu hilang. Kuahnya hilang, dilesep semuanya di jagung ya. Kalau pakai nasi itu dikasih sayur, ya langsung kelihatan kuahnya. Tapi kalau di jagung langsung diserap jagung ya, hilang ya. Mana tadi sayurnya? Subhanallah, memang beda ya. Jadi nikmat nasi itu luar biasa. Pengen ya sampai pada pelajaran bahwa nikmat itu luar biasa dan itu hanya dirasa orang-orang yang tidak punya. Contohnya kita sehat. Siapa yang merasakan bahwa kita ini punya sehat ini nikmat yang besar sekali? Orang-orang yang sakit ya, orang-orang yang sakit melihat kita itu ada mahkota di atas kepala kita. Mahkota apa? Sehat. Ya, yang melihat mahkota di atas kepala kita siapa? Orang-orang yang sakit. Kalau sehat nggak lihat. Tapi kalau udah sakit, wah enaknya ibu yang itu, masya Allah, umur sudah 60 tahun masih sehat, masih seger, masih bisa aktivitas kesana kemari, masih bisa rajin ke masjid, masih bisa rajin ke majelis ilmu. Itu yang melihat siapa? Yang sakit, iya. Makanya nikmat itu luar biasa. Cuman kadang oleh kita terlewat karena kita tidak kehilangan. Alhamdulillah kita mendapat. Tapi karena justru kita mendapat nikmat itu, kita harus belajar untuk bisa merasakan bahwa nikmat itu luar biasa besarnya. Termasuknya nikmat makanan dan minuman. Ini besar sekali. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, sehingga dikatakan karena dulu sedikit air, ini tidak benar. Yang benar memang karena sunnah Nabi itu mengajarkan yang sempurna. Ya, sunnah Nabi mengajarkan semua yang sempurna. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir para bunda, yaitu hadis Nabi dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza syariba labanan tamat madha wa qala inna lahu dusman. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum susu, maka setelahnya beliau berkumur dengan air. Beliau bersabda, sesungguhnya susu itu ada lemaknya. Ini sunnahnya. Jadi kalau minum susu berkumur ya. Bukan minum susu, susunya masih di mulut kemudian dipakai berkumur, bukan ya. Tapi minum susu biasa, selesai baru kumur dengan air biar yang di mulut bersih. Apa sebabnya? Karena ada dusum, ada lemak ya, ada kolesterol atau lemak yang menempel di mulut, maka bersihkan dengan cara berkumur. Ini sunnahnya. Maka semua yang ketika selesai makan di mulut itu kotor atau menempel di mulut setelah dibersihkan, maka berkumur. Ya, dibersihkan sehingga mulut kembali bersih. Sunnah kalau kemudian bersiwak, gantinya siwak apa para bunda? Ya, sikat gigi. Ya, sikat gigi sehingga selalu seorang muslim muslimah selalu bersih, badannya bersih, mulutnya, giginya juga bersih. Ya, sehingga demikian selalu tampil dalam keadaan bersih, harum, wangi ya. Demikian keadaan seorang muslim muslimah. Khusus muslimah kalau keluar rumah pakai parfumnya parfum yang untuk diri sendiri ya, tidak sampai semerbak ke orang lain ya. Ini. Tapi kita tambahkan para bunda adab-adab dalam makan dan minum. Ya, apa saja adabnya? Yang pertama, mencuci tangan. Ya, mencuci tangan sebelum makan sampai benar-benar bersih. Khususnya ketika sedang junub. Sedang junub karena bercampur ya suami istri, kemudian junub, ingin makan minum, sangat ditekankan untuk cuci tangan. Ya, syukur kalau bersih-bersih. Ya, kemudian berwudu.
kemudian cuci tangan, itu yang paling sempurna. Paling sempurna lagi langsung mandi ya, ini. Paling sempurnanya itu langsung mandi, itu yang paling sempurna, itu yang paling suci, paling bersih ya. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, membaca basmalah setiap kali makan minum, baca bismillah. Atau lengkap para bunda, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Yang mana? Bismillah saja. Kenapa? Itu yang Rasulullah ajarkan. Maka berpegang dengan apa yang Rasulullah ajarkan itu lebih utama, karena itu sunnah Nabi. Walaupun lengkap juga boleh, bismillahirrahmanirrahim baru makan baru minum boleh. Tapi dengan bismillah saja itu lebih baik dari sisi apa? Sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan contoh dari Nabi SAW itu ya. Jadi belajar sunnah itu mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah, itu belajar sunnah. Jadi baca basmalah sebelum makan dan minum. Kalau lupa para bunda, apa yang dibaca setelah ingat? Sudah makan baru ingat, iya tadi saya tidak basmalah, maka bacanya bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah awalahu wa akhirahu, bacanya ini, bismillah awalahu wa akhirahu. Adab selanjutnya, makan dengan tangan kanan, kecuali uzur yang tidak punya tangan kanan. Ia punya uzur ya, atau tangan kanan sedang sakit, tidak bisa mengangkat, tidak bisa bergerak, maka boleh dengan tangan kiri. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada sebab, maka harus makan dan minum dengan tangan kanan. Yang seperti ini bagaimana? Ancaman keras dari Nabi SAW ya, karena itu menyerupai syaitan. Idza akala ahadukum fayakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Jika seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan, dan jika minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Berarti kita harus menyelisihi syaitan, makan dan minum dengan tangan kanan. Ya. Kenapa kok pada suka tangan kiri? Kita banyak lihat ya, kadang banyak yang asik dengan tangan kiri makan minum. Kenapa para bunda? Mungkin merasa lebih keren, lebih modern, lebih mengikuti zaman, lebih gaul, ya. Kenapa? Karena itu yang datang dari orang-orang barat, ya, datang dari orang-orang non-muslim. Kalau muslim jelas dengan kanan. Kalau kita mau pendekatan lagi antara kanan dengan kiri, lebih bersih yang mana para bunda? Kanan itu untuk semua yang baik, memegang yang baik, ngasih, menerima, memberi, memegang Al-Quran, memegang kebaikan, semua dengan kanan. Kalau kiri dalam Islam untuk apa? Semua yang kotor, semua yang negatif, cebok, ya, kemudian mohon maaf ya, megang kemaluan kalau harus dibersihkan dengan tangan kiri, semua yang kotor dengan tangan kiri. Makanya jelas kita makan pakai apa? Kalau kita makan pakai kiri, sebenarnya bagaimana kita pikirkan? Itu kotor, itu untuk yang kebutuhan yang kotor, kebutuhan yang negatif, itu dengan kiri. Sehingga fitrah kita sebenarnya lebih cocok kanan atau kiri kalau makan minum. Tapi karena terlanjur banyak melihat orang-orang yang di luar Islam itu dengan tangan kiri, akhirnya banyak yang ikut-ikutan, merasa keren, merasa gaul, ya, merasa mengikuti zaman ya ini. Sehingga kita yang tahu, oh mulia dengan kanan, saya muslim, saya tahu dasarnya, saya tahu ilmunya, kanan itu mulia, alhamdulillah. Ini catatan ataupun adab yang ketiga, agar makan dan minum dengan tangan kanan. Walaupun dengan sendok, walaupun dengan garpu, ketika masukkan maka harus dengan tangan kanan. Adab selanjutnya, para bunda rahimani wa rahimakumullah, tidak mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau tidak suka diam.
Ya, ini ya. Jadi kalau misalnya kurang asin, bilang kepada bunda, bun kurang asin misalnya, boleh tidak? Tapi dengan adab ya, jangan sampai seperti mencela ya. Bos enak misalnya, kurang asin misalnya. Ah, ini mencela, jangan. Tapi kalau sampaikan baik-baik, bun kayaknya ini kurang sedikit ya asinnya, ya insya Allah diterima ya. Intinya bahwa mencela itu tidak layak. Seorang muslim itu baik sekali. Falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau diam. Ini muslim jelas sikapnya dalam ucapan. Ucapkan yang baik atau diam. Maka kalau ada makanan minuman yang tidak disukai, bagaimana? Diam. Ya, Rasulullah ketika disuguhkan dob itu binatang padang pasir ya. Dob atau kadal gurun ya. Tapi bukan seperti kadal kita. Kalau dob itu bersih ya, bersih. Makannya rumput, jadi memang bersih, nggak masalah ya. Makanya penduduk Madinah makan dob, tapi penduduk Makkah tidak. Penduduk Makkah lebih kota ya, jadi yang aneh-aneh mungkin tidak ya. Ketika Rasulullah disuguhi dob, Rasulullah mundur. Ketika ingin makan dikatakan itu dob wahai Rasulullah, Rasulullah mundur. Ya, kemudian ditanya, apakah haram wahai Rasulullah? Kata Khalid bin Walid, apakah haram wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, la aquluha fa innaha laysat bi ardi qaumi. Aku tidak memakan yang seperti ini karena yang seperti ini tidak ada di kampungku, kata Nabi. Nah, itu jawaban Nabi. Seperti itu Rasulullah mencela tidak? Tidak, ya, menyampaikan saya tidak makan yang seperti itu karena kami tidak biasa memakan seperti itu. Sudah selesai. Jadi jangan sampai mencela makanan, di antara adabnya. Di antara adabnya kalau makan dengan tangan bukan dengan sendok ya, sunnahnya makan dengan 3 jari. 2 jarinya dilipat ya. 2 jarinya dilipat, yang jari telunjuk, jari manis dilipat, kemudian makan pakai 3 jari. Kenapa? Memang muslimah diajari tidak menampakkan rakus ya, ini. Ini kelihatan rakus ya. Ya, ini kelihatan rakus ya. Makanya dengan 3 jari, kalem ya dengan 3 jari. Tapi yang mungkin kalau nasi sayur banyak ya 3 jari nggak dapat ya. Yang mungkin dengan 3 jari makan kurma, makan apa yang masih bisa dipegang dengan ini, gorengan apa ya sunnah 3 jari saja. Ya, yang mungkin 3 jari ini sunnah. Tapi kalau 5 bagaimana? Ya boleh. Kita bicara adab sunnah ya seperti itu. Termasuk sunnah dalam Sunan Abi Dawud, sunnahnya makan itu duduknya tidak bersila. Kita duduk sila ya. Wah, itu seakan kita siap ya. Pas ya. Makanya bersila itu dalam adabnya tidak ya. Kalau mampu tidak bersila lebih baik. Jadi duduk di satu kaki, kemudian kaki kanan ditegakkan, itu yang paling sunnah. Itu yang paling sunnah. Kaki ya duduk di kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan. Itu kalau kita katanya kurang adab ya. Tapi kalau dalam Islam itu yang paling beradab. Kenapa? Karena perut terdesak dengan kaki sehingga cepat merasa kenyang. Nah, muslim kalau makan itu sampai kenyang atau sebelum kenyang berhenti? Iya, sebelum kenyang berhenti. Artinya kalau masih pengen tapi sudah cukup berhenti. Itu yang paling sunnah. Tapi kalau makan banyak, walaupun enak sudah nggak mau lagi, ini sudah kekenyangan kalau dalam Islam ya. Jangan. Sudah kekenyangan. Setelah kemudian serasa sudah terisi tadi baru minum air. Nah, minum air itulah menutup perut kita serasa nyaman. Sudah seakan sudah makan dia seperti itu. Atau duduknya dengan di 2 kaki tadi diduduki dua-duanya, itu juga lebih sunnah daripada sila. Tadi bersila itu dalam Sunan Abu Dawud disebutkan hadisnya itu tidak masuk di dalam adab ya, karena itu posisi orang yang pengen makan banyak dengan sila itu. Sila itu siap menyantap banyak ya, kanan kiri sikat semuanya, perutnya benar-benar terbuka ya seperti itu. Jadi sunnahnya makannya sederhana juga. Makanya mengambil juga kalau bisa, kalau nggak pakai sendok tadi dengan 3 jari. Ya, 3 jari. Selesai dijilati, dah selesai. Ya, ini. Adab selanjutnya para bunda rahimani wa rahimakumullah, makan dari yang paling dekat. Kalau
makanannya sama. Kalau berbeda ambil yang agak jauh boleh tidak? Karena berbeda boleh. Tapi kalau makannya sama, dihidangkan misalnya kurma misalnya, maka ambil yang paling dekat saja, sekitar yang paling dekat. Udah, itu yang paling beradab. Jangan semuanya kurma gini tapi ambil ke sana. Padahal sama-sama kurma, ya jangan. Yang di depannya saja, itu yang sunnah. Kecuali apa tadi? Berbeda baru boleh. Ya. Kemudian adab selanjutnya tidak memakan makanan dan minuman yang panas sekali. Biarkan dulu sampai uap panasnya itu lewat, sudah tidak terlalu panas, sudah hangat, itu yang sunnah untuk dimakan. Ya. Innahu a'zam lil barakah. Kata Nabi SAW, makanan yang sudah mulai hilang panasnya itu lebih besar berkahnya. Lebih besar berkahnya. Termasuknya adalah tidak boleh meniup makanan dan minuman yang panas. Ya, meniup makanan minuman yang panas, jangan ditiup. Kalau dikipasi dengan kipas angin boleh, tapi yang langsung dari mulut ditiup, ya ini yang jangan ya. Tunggu saja sampai hilang ya uap panasnya. Masih panas tapi sudah nyaman di mulut boleh, apalagi sudah hangat, itu yang paling sunnah. Makanan yang hangat segera disantap itu sunnah. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, demikian diantara adabnya ketika makan minum duduknya tawadhu, ya, duduknya tawadhu, tidak bersandar. Bersandar itu dengan salah satu tangan ke sini, ya ke kiri gini, nyandar kemudian makan. Ini tidak tawadhu, itu seperti makannya orang-orang cinta dunia ya. Jadi jangan bersandar. Kalau sandar di kursi ya seperti ini masih boleh. Ya makan ini ada sandarannya. Ya nggak boleh bersandar dengan satu tangan. Ya miring kemudian makan. Nah ini yang dilarang. Seperti makannya ya orang-orang dunia, orang-orang non muslim yang sangat cinta dengan dunia, seakan wah saya sukses merdeka ya. Seakan demikian, itu yang jangan. Seorang muslim jangan ya. Seorang muslim tawadhu makannya. Makannya sederhana, tawadhu, rendah hati ya. Posisi duduk saja tadi, bersila saja kalau bisa jangan. Walaupun masih boleh bersila, boleh ya, tidak sampai haram, tidak boleh. Tapi kalau mau lebih utama ya tadi dengan satu kaki diduduki, satu ditegakkan, atau duduk di antara dengan dua kaki tadi, itu yang lebih sunnah. Kemudian membaca doa ya setelah selesai makan, alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada juga doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairi maghfiyin wala muwadda'in wala mustaghnin anhu rabbana. Ya ada beberapa doa ya setelah makan ya. Yang terakhir khusus untuk minum ada tambahan, yaitu agar bernafas ketika minum, bernafas 3 kali. Jadi minum kelek kemudian dijauhkan, itu bernafas 3 kali. Ya baru minum lagi, bernafas 3 kali di luar, kemudian baru minum lagi. Kemudian ada berikutnya, ketika sedang minum jangan bernafas, jangan sambil bernafas, karena nafasnya akan mengena minuman. Ya ketika minum kelek ya, mau lebih dari 3 boleh, 5 kali semampunya, kemudian lepaskan baru bernafas. Fa'innahu ya disifati arwa wa abra wa amra. Minum kemudian bernafas 3 kali itu arwa, lebih mengenyangkan, abra lebih sehat, wa amra lebih menenangkan. Subhanallah, minum saja ada adabnya dalam Islam ya para bunda, ada adabnya. Tidak bebas klub ya. Bahkan kalau non muslim minum yang soda itu dikocok-kocok dulu, kemudian ya dirayakan ya kemerdekaannya ya dengan dibuang-buang minuman. Apakah muslim seperti itu? Tidak ya. Muslim sangat menjaga tadi yang nempel saja dibersihkan ya.
Kemudian untuk minum juga tidak boleh minum langsung dari mulut bejana. Tapi bejana ya, kalau gelas pribadi boleh. Tapi kalau bejana, kalau kita seperti botol ya, botol yang diminum bareng, dipakai bareng. Contohnya ceret ya, di ceret ada minuman, langsung dari ceret langsung. Ini nggak boleh. Kenapa? Yang lain juga minum dari situ, berarti harus dituang baru minum dari gelas ya. Atau botol yang 1,5 liter, botol aqua 1,5 liter, langsung dari situ. Kalau milik sendiri boleh, tapi kalau itu dipakai bareng-bareng jangan. Ya, kalau dipakai sendiri boleh dari botol langsung ya. Tapi kalau dari botol itu botol dipakai bareng-bareng sekeluarga, maka jangan langsung. Tapi tuangkan ke gelas baru minum dari gelas. Ya, jadi larangannya kalau dulu kirbah. Kirbah itu bejana untuk air dari kulit. Dari kulit dibuat tempat tampungan air, ya kemudian minum dari situ. Kalau zaman dulu apa ya? Kendi ya. Masih punya para bunda kendi? Ya, kalau air ditaruh di kendi, masya Allah maknyes gitu ya. Tapi nyesnya nggak seperti es ya. Kalau es itu terlalu dingin. Tapi kalau dari kendi, ya nyesnya itu sedang sekali, masya Allah. Ya, tapi nggak tahu masih ada yang pakai nggak kendi. Ya, itu jangan langsung dari situ, tapi dituang dulu di gelas. Para bunda rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan makan dan minum berdiri? Makan berdiri, minum berdiri, apalagi ada acara yang tempatnya terbatas, sehingga acara resepsi, acara ini ya terbatas, akhirnya ngambil sambil makan berdiri. Bagaimana? Duduk itu lebih utama, tapi berdiri boleh. Berdiri boleh, alhamdulillah. Kalau di kita adabnya berdiri itu ya mungkar sekali ya, tidak baik sekali ya. Tapi kalau dalam syariat Rasulullah SAW pernah makan minum berdiri. Para sahabat makan sambil berjalan, minum sambil berdiri di hadapan Nabi SAW, dan Nabi tidak mengingkari. Artinya apa? Boleh. Tapi lebih utama, lebih beradab kalau duduk. Kalau tidak ada kursi, bagaimana duduknya? Ya jongkok, nggak apa-apa, sambil jongkok ya, minumnya sambil jongkok. Kalau laki-laki mudah, atau kalau ibu-ibu jongkok mudah tidak? Iya. Jadi daripada berdiri karena tidak ada kursi, lihat nggak ada kursi, bagaimana saya mau minum? Ya jongkok kemudian minum, itu lebih utama ya. Atau kalau bisa duduk jelas, itu yang paling utama. Tapi kalaupun berdiri boleh. Kalau kita mengajarkan untuk anak-anak, nah kalau makan minum duduk ya boleh saja. Insya Allah mereka tahu juga pembahasan hadis-hadisnya bahwa berdiri kalau memang dibutuhkan itu boleh. Jadi dalam acara tadi tidak ada tempat duduk, tempatnya sempit, kemudian makan minumnya di acara walimah tadi berdiri, bagaimana? Boleh tidak para bunda? Alhamdulillah boleh. Boleh, alhamdulillah. Ya, walaupun kalau kita yang punya acara tentu kita usaha untuk bisa ada tempat duduk ya. Kalau tidak mungkin digelarkan karpet seperti ini, bisa duduk lesehan misalnya, ya lebih utama daripada berdiri ya. Baik, sampai di sini para bunda apa yang kita kaji tentang adab-adab makan dan minum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Ta'ala a'lam bishawab.